Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darussalam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sangat dimuliakan, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa melangkah untuk ibadah. Kajian majlis ba'da subuh ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ini perdana ya di Gedek ya. Gedek apa Gedeg? Gedek. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangke majlis puap tuh boten pundi? Wonten madrasah Ibtidaiyah. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Berapa kilo dari? Oh dekat. 300 meter. Insyaallah. Jadi kita ngaji di sini sampai jam berapa? 5.30? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hamba-hamba Allah yang senang ngaji gitu ya, akan mendapatkan curahan rahmat barokah dari Allah. Itu aja gampangnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja orangnya yang berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu, siapa yang memudahkan langkahnya dari kos-kosannya kalau ada yang kos. Jadi siapa yang berangkat dari pondokannya, dari hotelnya menuju majelis ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Perjalanan kita, perjalanan panjenengan semua adalah perjalanan yang insya Allah memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali ngaji kita dengan membaca surat An-Nisa surat keempat ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk-duduk tidak ikut berperang di jalan Allah, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang lebih baik berupa surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk-duduk dengan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Ayat ini berkenaan dengan para sahabat ahlu Badar, mereka para pejuang Badar yang masih selamat, masih hidup, suatu ketika hadir ke dalam majelis Rasulullah SAW, datangnya rodok telat. Nanti bagaimana sikap Rasulullah dan bagaimana sikap para sahabat
Sementara Allah sendiri memiliki respek yang luar biasa, penghormatan yang sangat besar kepada para pejuang Badar, kepada orang-orang yang baik mereka sebagai pahlawan Badar maupun ahlu Badar. Allah mengatakan kedudukan mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak ikut berperang, yang tidak punya uzur. Jadi ada orang yang masih muda, tidak ada uzur sakit, tapi tidak ikut perang. Atau kecuali orang-orang yang sepuh, kaum wanita memang diizinkan untuk tidak ikut berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, hidup ke depan insya Allah tidak lebih mudah dari kehidupan saat ini. Sementara Bapak Ibu yang hari ini hidup, kita merasakan kok angel hidup saiki, kok susah hidup sekarang, gitu kan? Problem ekonomi, problem apapun serba mahal, pekerjaan sulit didapat, susah orang tua hari ini memikirkan bagaimana kita menghadapi hidup. Dan kita berpikir bagaimana nasib anak-anak kita di masa depan. Tapi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah Sang Penguasa, Allah Pemilik Zagat, dan Allah yang akan memberi solusi. Itu keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Yang paling gampang manhaj kita itu ya manhaj bersyukur. Cara yang paling mudah mendatangkan pertolongan Allah, gampangkanlah diri kita untuk mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling gampang. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kedudukan yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Bahkan orang-orang yang memiliki nilai sukses. Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang akan diberikan derajat oleh Allah ada dua syaratnya. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua memiliki ilmu pengetahuan. Berilmu yang paling gampang itu mengenal Allah. Jadi berilmu yang paling sukses itu mengenal Allah. Berapa banyak orang tinggi ilmunya, gelarnya berjejer banyak, tapi lupa kepada Allah. Sesungguhnya orang ngaji, orang sekolah, orang belajar di dalam rangka mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada hadis Nabi atau sebuah makalah dikatakan, siapa orang yang semakin diberikan tambah ilmunya tapi semakin jauh dari Allah, maka orang ini semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun gelar tidak begitu bergelar, sekolah tidak begitu tinggi, tapi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas, sangat dekat, yaitu ketika seseorang memiliki kepahaman dalam iman, kemudian kepahaman di dalam ilmu. Kan sebenarnya hanya dua ilmu itu. Pertama, ilmu untuk bersyukur kepada Allah, yang kedua ilmu untuk bisa bersabar. Dua ilmu itu sebenarnya. Jadi ngaji, belajar, sekolah setinggi apapun, dua yang dicari sebenarnya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur, bagaimana kita menjadi jiwa pribadi yang bersabar. Di dalam surat Al-Mujadilah ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ini berkaitan dengan seseorang di mana dalam majelis Rasulullah ada sebuah peristiwa yang sangat besar. Jadi keruwetan manusia dalam menghadapi hidup. Jadi ada orang itu punya masalah ringan, cepat tuntas, solusinya ketemu. Ada orang itu menghadapi masalah besar, kemudian juga ketemu solusinya, dia ketemu. Alhamdulillah. Ada orang yang menghadapi masalah, satu masalah belum selesai, lalu muncul masalah berikutnya, maka hidupnya semakin sulit. Orang ini ruwetnya, Masya Allah, kalau dibilang pusing 7 keliling. Ruwet, katanya para ulama, ahlu hikmah mengatakan, orang yang banyak ruwetnya harus banyak-banyak diruat. Salah satu di antara meruatnya, sering-sering hadir dalam majelis ilmu. Sering-sering hadir dalam majelis ilmu, majelis pengajian. Memang ada 2 macam majelis, Pak. Pertama disebut majelis zikir. Yang kedua disebut majelis ilmu. Ini sebenarnya esensinya sama. Cuma bedanya praktek di dalam kehidupan kenyataannya yang berbeda. Kalau majelis zikir itu orang yang ngumpul terus ngocok zikir. Mereka menyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Disebut majelis zikir. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka dia mengingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Itu majelis zikir yang lisan mereka menyebut-nyebut nama Allah, yang kemudian hati mereka meyakini kalimat-kalimat yang diucapkannya itu majelis zikir. Ada yang disebut dengan majelis ilmu, ya pengajian seperti ini, mengupas, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah, bagaimana memahamkan kepada umat, esensinya sama, agar mereka lebih dekat, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama. Ya kalau kita pahami ya harus dikompilasi. Jadi dijadikan sebuah amalan kita. Rajin ngaji ya rajin zikir. Jangan sampai hati kita lengah dari mengingat Allah. Semua butuh latihan. Kalau lisan ini tidak dilatih berzikir, akan sulit untuk suatu saat, momen-momen tertentu, untuk kemudian ada respek berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit gigi itu banyak mengucap aduh atau mengucap Allah, kira-kira. aduh, banyak aduhnya. Harus dilatih, mengucap Allah, berzikir kepada Allah. Orang itu kalau latihan bela diri, kalau sudah ahli, dalam keadaan kepepet, itu jurusnya bisa keluar. Itu harus latihan, riyadhah. Semua itu berlatih. Ngaji ya latihan, sering ngaji, zikir ya sering latihan mengucap zikir, supaya apa? Agar momen-momen tertentu bisa keluar itu. Kapan itu? Kapanpun. Ya amalan kita ini kan ya semua punya amalan. Sedekah amalan, ngaji amalan, langkah ke masjid amalan, sholat berjamaah amalan, zikrullah lisan ini amalan. Kan ada sekarang ini bagaimana mengimbangi mulut kita ini dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama selain Allah, banyak mana menyebut. Kan begitu. Harus bisa mengimbangi. Jangan sampai lisan ini banyak digunakan justru untuk menyebut selain Allah. Harus banyak menyebut nama Allah, dan itu harus dilatih. Insyaallah. Orang kalau sudah terlatih lisannya menyebut nama Allah,
misalkan mau kepleset, mau jatuh, itu kan yang keluar kalimat Allah, zikir. Bayang pun kalau selalu ngomongnya kotor, yang keluar juga kotor. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dalam suatu majelis, majelis Rasulullah itu saya tidak tahu persis dalam beberapa keterangan, majelis Rasulullah itu sebagaimana kehadirannya malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi malaikat Jibril itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu duduk menghadap kepada Nabi, lututnya malaikat Jibril itu nempel dengan lutut Rasulullah, sehingga majelis Rasulullah itu ngarium, maka disebut halakoh, ngarium. Nah ini saya tidak tahu masjid ini kebesaran atau jamaah yang hadir cuma sedikit. Karena kalau masjidnya itu besar, yang hadir banyak, itu masjid masih kekecilan. Kayak Istiqlal itu, kalau sholat Jumat atau Hari Raya, itu masih kekecilan. Padahal masjidnya sudah besar. Saya yakin di masjid dimanapun, Pak, kalau jamaah muslim yang ada, mau sholat berjamaah ke masjid, bapak-bapaknya saja, nggak usah ibu-ibunya, masjidnya nggak cukup. Masya Allah. Nah Rasulullah itu kalau ngaji halakoh, ngarium, sehingga para sahabat itu menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Lalu mereka yang nggak kebagian, mereka menempelkan dengan lutut teman-temannya berikutnya terus. Insya Allah. Dan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sahabat itu kalau ada majelis Nabi, Masya Allah, saya betapa rindu kepada Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan anugerah bisa hidup pada masa Nabi, bisa berjumpa, bisa melihat Nabi, bahkan bisa bertemu langsung dengan Nabi, bisa berbicara omong-omong langsung dengan Nabi, mendapatkan doa langsung dari Nabi. Masya Allah, nikmatnya mereka. Tapi Rasulullah mengingat kepada kita, umat akhir zaman yang mereka bisa iman kepada Allah, umat akhir zaman yang mereka mencintai aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak pernah berjumpa denganku. Mereka adalah orang yang akan pertama masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah para jemaah, jadi majelis Rasulullah itu ngariung, sehingga sahabat itu, saya ingin menjadi saksi di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Bukan hanya saya ingin mendengarkan Nabi, tapi saya ingin menatap Rasulullah. Bukan hanya ingin menatap Rasulullah, tapi saya ingin menempelkan tubuh saya dengan tubuh Rasulullah. Supaya apa? Supaya besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya panjenengan, kenapa kok ada napak tilas haji, umroh, gitu kan? Ikut tawaf, Masya Allah, bisa mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Itu bukan sakral. Hajar Aswad itu mengandung apa? Bukan. Umar mengatakan, ketika Nabi mencium Hajar Aswad, lalu Umar itu berkata kepada Hajar Aswad, hei Hajar Aswad, kau hanyalah batu, kamu cuma batu. Jika sekiranya kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencium engkau, maka pantang aku untuk menciumnya. Tapi aku tetap mencium engkau, bukan aku bukan karena engkau aku menciumnya, tapi aku mencium engkau karena aku mencintai Rasulullah yang menciumnya. Aku mengikuti Rasulullah karena Rasulullah menciumnya. Itu maknanya apa? Itu untuk memperoleh syafaat. Bibir-bibir yang telah menyentuh Hajar Aswad, insya Allah bersentuhan dengan bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Tawaf, Nabi dulu di situ tawaf, maka orang-orang yang ikut tawaf mereka mendapatkan saksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kaki Nabi menginjak ini dan kakiku menginjakkan di bekas-bekas kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang ikut ngaji dengan Nabi menempelkan lutut mereka. Tetapi dalam majelis itu ternyata tidak semuanya mereka itu cool. Tidak semua mereka itu betapa diucapkan Nabi itu langsung nyaut seketika. Tidak semuanya begitu. Apalagi nanti ada provokator. Jadi ketika Rasulullah mengatakan dalam majelis itu,
Nah, majelis sedang berjalan seperti ini, lalu muncul para ahlu Badar masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Assalamualaikum. Mereka masuk ke majelis. Nabi tahu, oh para ahlu Badar. Maka Nabi respect punya sikap. Kenapa? Allah saja menghormati mereka. Allah saja memberikan penghargaan kepada mereka. Bahwa para ahlu Badar itu mendapatkan derajat yang tinggi. Dan mereka mendapatkan pahala yang besar berupa surga. Dan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan yang luar biasa. Maka Nabi respect kepada kehadiran para ahlu Badar yang datang terlambat tadi. Maka Nabi mengatakan, wahai para sahabat, coba lapangkan posisi dudukmu, bergeser sedikit. Sahabat yang nempelkan lututnya dengan lutut Nabi itu tak bergeming, nggak mau bergerak, diem tok. Kenapa? Karena mereka terngiang-ngiang. Nabi pernah bersabda, siapa yang datang lebih dulu, dia lebih berhak untuk menempati tempat duduknya. Jadi bahkan jamaah misalkan panjenengan sudah duduk di sini, lalu keluar sebentar mungkin mau ambil wudhu atau ke belakang mau pipis. Saat beliaunya di belakang, ada orang baru masuk duduk di sini. Kata Rasulullah, maka yang paling berhak duduk di sini orang yang pertama. Ketika dia dari belakang masuk, maaf ini tempat duduk saya tadi. Dia boleh seperti itu. Karena dia yang lebih berhak. Tapi kalaupun dia mengizinkan karena tempatnya masih lapang, dia bisa di tempat yang lain. Jadi kalau kita sedang duduk di kursi, di bangku yang cukup untuk 3 orang, lalu datang orang yang keempat, lalu orang yang bertiga ini salah satunya mempersilakan, wahai teman, ayo silahkan duduk. Lalu dia berdiri. Maka orang yang paham, yang keempat tadi, dia tidak akan mau menerima. Engkau yang berhak duduk di situ, aku tidak berhak. Walaupun mungkin orang keempat itu orang yang untuk dihormati. Maka justru dia tahu karena tempat duduknya hanya untuk bertiga. Dan mereka bertiga ini merelakan salah satunya mempersilahkan duduk. Maka maaf, engkau yang lebih berhak di tempat duduk itu. Saya menolaknya. Itu boleh. Tapi kalau yang salah satu di antara 3 ini betul-betul ikhlas memberikan tempat duduknya, bukan karena cuma sungkan. Kan beda keikhlasan dengan kesungkanan. Maka boleh. Nah, sahabat tadi itu geremeng dalam hatinya. Jari ini yang duduk lebih dulu lebih berhak. Sekarang suruh geser-geser. Kira-kira begitu. Jadi ini sudah penuh. Jadi majelis Nabi itu di suffah ya. Di serambi masjid, di tempat ngaji itu ini sudah penuh. Penuh itu karena memang tempatnya terbatas atau yang hadir banyak. Penuh. Jadi untuk bergeser nggak mungkin. Uang lututnya sudah nempel semua. Jadi ngariung. Jadi terus penuh. Jadi dia berpikir, mau geser kemana lagi wahai Nabi, dalam hati mereka. Tidak bergeming. Lalu Allah menurunkan surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Geser, lapangkan, beri tempat, yafsahillahu lakum. Jika kamu mau melapangkan tempat dudukmu agar para ahlu Badar bisa duduk dekat dengan Nabi. Yafsahillahu lakum. Allah jamin, Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupmu. Maka saat mendengar firman ini, baru sahabat tadi mau geser. Tapi ketika Nabi menyampaikan ini, geser kata Nabi, geser. Ada orang munafik yang mendengar dan melihat. Lalu dia ngongkori di luar. Lihat Muhammad telah berbuat tidak adil. Katanya siapa yang datang lebih awal, duduk lebih dulu, dia lebih berhak. Sekarang ngusir. Orang yang telat jadi ngguri kan gitu.
Yang telat di belakang. Kenapa orang yang datang telat harus di depan dekat Nabi gitu? Jadi orang munafik menyaksikan itu, Nabi telah berbuat tidak adil. Dan ayat ini nanti akan menjelaskan, Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mendengar firman Allah, tafassahu yafsahillahu lakum. Jika engkau bisa melapangkan, memberikan ruang, tempat, maka Allah akan melapangkan jalan hidupmu. Gerdek mereka mendengar firman Allah, baru mereka bergeser. Tadi sudah dempet-dempetan, lututnya nempel-nempel. Lah ketika mereka bergeser, lalu ahlu badar masuk duduk, kira-kira apa yang terjadi dalam tempat duduknya? Lutut-lutut mereka bisa menumpang di atas paha-paha sahabat yang lainnya. Kan begitu, makin sempit kan makin begitu. Tapi kan masuk. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat respek, sikap respek Rasulullah ini, karena Allah telah respek kepada ahlu badar. Allah saja memperkenankan mereka mendapatkan kedudukan yang mulia. Apa iya? Mengapa tidak? Kalau ahlu badar itu datang menghadap Nabi, mereka itu justru orang yang lebih berhak dekat dengan Rasulullah. Nah para jamaah, ternyata ketika mereka melihat firman Allah itu, siapa yang melapangkan dalam majlis, siapa yang mampu melapangkan, memberikan ruang, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam hidup. Para jamaah, ternyata untuk bisa melapangkan itu, bukan melapangkan karena masih lapang tempatnya. Walaupun tempatnya sudah sempit, yang lapang itu ternyata bukan hanya tempat. Sekalipun tempatnya sudah sempit, kalau hati yang lapang bisa berbuat untuk melapangkan. Jadi di sini sahabat ini menjadi lapang hatinya ketika mendengar reward dari Allah. Siapa yang bisa melapangkan? Allah akan melapangkan jalan hidupmu. Maka hati mereka jadi lapang, lalu mereka bisa bergeser. Walaupun tempatnya sudah sempit. Kan sekarang ada orang itu. Depan rumahnya kosong, tapi ada orang mau nitip parkir nggak oleh. Pak, boleh saya titip parkir di sana? Di sana tempat parkir, Pak. Maaf, di sana sudah penuh, Pak. Nggak oleh di sini. Kenapa? Lapang tempatnya, tapi kalau hati sempit, tidak bisa untuk berbuat sesuatu. Jadi kunci pertama adalah lapang hati. Maka orang yang lapang itu, Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, "Idza marartum biryadil jannah." Jika di antara kalian melihat ada taman-taman surga, kata Nabi, farta'u, maka ikut masuklah di taman surga itu, nimbrunglah di situ, maka nikmati hidangan yang ada di situ, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah taman-taman surga itu adanya di surga Allah nanti di akhirat? Lalu mengapa engkau menyampaikannya saat ini apabila kalian melihat taman surga? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi, hilakul dzikir, berkumpulnya orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Berkumpulnya orang-orang yang sedang mengingat kepada Allah. Berkumpulnya orang-orang yang sedang berzikir. Itu adalah taman-taman surga. Mudah-mudahan hadirnya penjenengan kita semua di sini, kita berada dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan fotokopi nanti, Pak. Jadi malaikat Allah memfotokopi kita ini. Nazzalat idza qa'ada wa man qa'ada man jalasa yazkurullah man jalasa qaumin fi buyutillah min buyutillah nazalat alaihimus sakilah wa anjala malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu di rumah atau di masjid, mereka ikut ngaji itu, Allah akan menurunkan malaikat Allah. Lalu Allah akan menghunjamkan rasa damai dalam hati.
Lalu Allah akan membanggakan majelis kita ini di hadapan majelis para malaikat yang lebih besar. Itu Riyadul Jannah. Itu majelis ilmu, Masya Allah. Kalau Allah menurunkan anjala sakinah, rasa tentram di hati, itulah adalah merupakan kekuatan dalam diri kita untuk menyembuhkan segala penyakit, bahkan untuk menghalau, menghadang datangnya penyakit. Imun yang sangat besar. Jadi orang yang hadir dalam majelis ilmu itu adalah orang yang sedang melakukan imunisasi. Masya Allah, luar biasa. Jadi imunnya semakin tinggi. Kalau orang itu senang, insya Allah lama sehatnya. Orang itu kalau sumpekan, stresan, gampang mikiran, itu gampang sakit, Pak. Orang tua itu mikir, Pak, mikir anaknya ya apa gimana. Ya dipikir sewajarnya. Selebihnya urusan Allah yang memikirkan. Kita ini kalau mikir, nemen, seolah-olah nggak ada Allah gitu. Di situ masalahnya. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu, hati mereka jadi tentram, jadi damai, anjalas sakinah. Diturunkan rasa damai oleh Allah. Dan itu menyehatkan, menyembuhkan penyakit. Dan itu merupakan terapi. Yang saya katakan tadi, kalau hidupnya sering ruwet, maka harus diruat. Cara meruatnya hadir dalam majelis ilmu. Dalam beberapa majelis tertentu, Pak, Masya Allah, solusi itu datang, diberi oleh Allah. Ada beberapa jamaah itu datang ke majelis, Pak Ustadz, kemarin saya datang dalam keadaan sakit, begitu ikut majelis pulang sembuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Itu Allah yang berbuat. Pak Ustadz, saya sumpah ada masalah dalam kehidupan saya, ekonomi saya sering hadir dalam majlis, alhamdulillah ketika pulang, ada saja Allah berikan cara, sehingga sekarang sudah alhamdulillah Pak Ustadz lebih lapang. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya orang hadir dalam majlis itu mendapatkan dua. Dia mendapatkan ilmu, yang kedua memperoleh berkah. Mendapatkan ilmu, mungkin jamaah kemarin sudah ngaji dimanapun tempat, wah kajiannya kok persis ya dengan yang kemarin. Tidak dapat tambahan, insya Allah dapat kemantapan. Yang kedua dapat barokah. Dapat barokah. Barokah itu apa? Barokah itu kebaikannya semakin bertambah. Allah menghunjamkan kebaikan dalam diri kita, itu barokah. Ziyadatul khair ilallah. An-numu, semakin bertumbuh kebaikannya, itu namanya barokah. Nah, para jamaah, jadi dalam majelis itu macam. Jadi orang yang hadir dalam majelis itu kalau dia niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat ngaji karena Allah. Ya Allah saya hadir, saya niat i'tikaf ngaji karena Engkau ya Allah. Bismillah. Diawali dengan kalimat Bismillah. Masya Allah. Ya, ada 3 orang sahabat masuk ke masjid. Yang satu, yang dua masuk ke dalam, yang satu agak merapat seperti beliau-beliau ini, dekat dengan Rasulullah. Ada yang salah satunya di sini nggak ada tiang dinding, cari tiang masjid atau dinding-dinding, lalu dia bisa nyender. Nah, si bapak-bapak ini. Yang ketiga masuk sebentar, terus keluar pulang. Ketika majlis hampir usai, Nabi mengatakan, barusan ada 3 orang yang masuk ke sini. Dan mereka memiliki karakter yang berbeda. Allah sedang mengajari kita semua, mengajari kalian semua. Tahukah maknanya? Kata Rasulullah kepada para sahabat, kami belum tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, orang yang 2 masuk, yang satu ke tengah ke depan, mereka khusyuk mendengarkan majlis Rasulullah. Kata Nabi, orang ini orang yang sedang meminta pertolongan kepada Allah. Allah pasti menolong dia. Lalu yang kedua, masuk ke dalam tapi masih tengok-tengok, cari tiang, cari dinding untuk nyender, bahkan tidur. Jadi kalau orang seperti kata Nabi, orang ini orang yang sedang memohon barokah. Orang ini diberkahi oleh Allah. Jadi makanya kalau masuk majelis ada orang tidur, biarkan. Dia dapat berkah juga. Daripada ngomel di luar, mending tidur di masjid, ngaji. Jadi belum dimulai pengajian sudah paham dia. Sudah manggut-manggut dia karena sudah tertidur.
Orang yang dapatkan barokah. Yang ketiga kata Rasulullah, yang masuk sebentar lalu keluar terus pulang. Kalau ini kata Nabi, tergantung niatnya. Kalau dia pulang itu karena benci kepada pengajian, maka dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pulang itu karena ada udzur, ada hajat tertentu, mungkin ada keluarganya yang butuh bantuan, yang perlu diantar ke rumah sakit, atau dia mengerjakan sesuatu yang penting di rumahnya, maka orang ini masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dalam riwayat Muslim itu ada. Jadi orang yang lewat ada majelis, tahu oh ada pengajian, cuma lewat toh, orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya mungkin majelis ini kurang penuh, ya ada cuma numpang lewat. Jadi kalau ingin diampuni dosa oleh Allah ya ada pengajian lewat saja, lewat. Insya Allah dapat ampunan. Tapi tentu orang yang hadir dalam majelis ini luar biasa. Nah tadi kata Rasulullah, lapangkanlah. Maka lalu orang sahabat tadi bisa melapangkan tempat, lalu sahabat ahlu Badar duduk dekat Rasulullah SAW. Para jamaah, maka kajian majelis luar biasa. Orang yang bisa melapangkan itu bukan karena tempat yang masih lapang, tapi hati yang lapang. Kalau hati lapang, walaupun tempatnya sempit, dia masih bisa berbuat untuk melapangkan. Maka ada 3 perubahan sikap hati. Ada 3 sikap perubahan yang menjadikan, katakanlah ini merupakan kemanfaatan dalam majlis. Yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Seperti sahabat tadi. Hatinya lapang, bisa geser sehingga sahabat datang. Rasulullah telah membuat isyarat. Ta'amul isnain kafis salasah. Wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Kalau engkau punya jatah makan untuk 2 orang, sebenarnya bisa dimakan oleh 3 orang. Kalau engkau punya jatah makan untuk 3 orang, bisa dimakan oleh 4 orang. Itu dipraktekkan di pondok, Pak, di pesantren. Masya Allah, seperti bapak-bapak yang anaknya mondok, terus kenemuin anaknya, bawa nasi bungkus, 5 bungkus, ayo nak makan. Anaknya celuk-celuk koncone, teman-teman kesini, geruduk 10 orang. Makan bareng, nggak warak memang, mungkin 5 suap sudah habis. Tapi itulah cara barokah. Allah mendidik mental mereka untuk bisa rela berkorban, bisa sabar, tepuk seliro, bisa saling menghargai. Diajarkan dalam keadaan seperti itu. Bukan untuk warak, tapi kelapangan hati. Besok temennya didatangi orang tuanya, begitu geruduk lagi, melo geruduk. Kan tiap hari makan itu. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada pasangan pengantin baru itu. Dia begitu habis nikah, kemudian sebulan dia ngontrak. Masya Allah. Rumahnya kecil. Jadi mungkin RSSSS gitu ya. Rumah sangat sederhana sehingga sulit kaki selonjor gitu kan. Jadi kecil. Lalu dapat mereka di situ itu masih ngontrak, Pak, 6 bulan. Ada keluarganya, orang tuanya telepon, "Nak, besok mau ke Gedek. Bapak mau mampir, nginep mungkin beberapa hari." Bingung, Pak, terima. Terus tidurnya di mana nanti? Gitu kan. Beras udah mau habis. Gitu kan? Kira-kira bilang apa? "Monggo Pak, Bu, terima kasih, dengan senang hati." Begitu? Atau "Maaf Bu, saya mau keluar kota." Dengan kesulitan yang ada, mana kira-kira tindakan kita, ekspresi kita? Belum 1 menit ditelepon lagi dari mertuanya. Kebetulan besok udah tahu rencana Allah. Besok mau ke Gedek juga, mau mampir, mau nginep. Dan 2 keluarga ini, 2 orang tua, keluarga besar, mau nginep. Di mana nanti tidurnya? Ditolak apa diterima? Kalau hati yang sempit,
akan berargumentasi. Saya mau keluar kota, Pak, Bu, nggak ada di rumah. Minggu depan aja lagi alasannya. Atau alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu datang ke rumah walaupun tempatku apa adanya, monggo monggo monggo. Lapang hati. Masya Allah. Mesti ada jalan Allah. Ketika orang tuanya datang, orang tuanya sengaja rumahnya cilik, turunan di, wes glosor-glosor nggak apa-apa nak. Bapak senang, yang penting kamu bahagia. Orang tuanya ke dapur, berasnya habis, ikannya habis, ngelus dodo orang tuanya. Dia tanya ke istrinya, Bu, tabunganmu ada berapa? Wah ada Pak, bongkaren kayak no anakmu. Dapat rezeki, Insya Allah. Itu yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Kita ini ketemu orang, mungkin ingin dihargai. Ketemu orang, ingin orang itu paham kita, ngerti kita. Kan kita ini ketemu orang kadang-kadang, Masya Allah, ada orang ini celengean, orang ini kok gak sopan, orang ini kok sikapnya ya apa ya, kayak nggak ngaji, macam-macam. Bagi orang yang lapang hati, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya dengan dia, saya bisa memaafkan, melapangkan hati saya. Lapangkan hatimu atas ketidaktepatan pelayanan orang lain. Mungkin Bapak Ibu yang di rumahnya ada orang rewang yang membantu kita di rumah, lapangkan hati. Mungkin dia tuh udah dibilangin kok gitu aja, nggak ngerti-ngerti, kok kemproh terus. Lapangkan hati, didik dengan cara yang baik, jangan dimarahi terus. Kenapa? Oh beda pendidikannya, tuan rumah dengan rewang kan beda jauh. Dan kalau kita marah-marahin dia, lah apa gunanya kita ngaji? Apa gunanya kita pendidikan tinggi? Oh, sama ternyata dengan dia yang tidak pengetahuan. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain padamu. Maka mukmin mengajarkan memaafkan dia dengan kesabaran, bersyukur kepada Allah bisa memaafkan. Insyaallah, alhamdulillah ya Allah, hatiku diberikan kelapangan, bisa sabar. Alhamdulillah ya Allah, dengan kelapangan aku bisa mendidik dia, bisa mendoakan dia dengan baik. Yang ketiga, lapangkan hatimu untuk kesempatan pihak lain bertumbuh pihak lain. Kemarin musim pandemi banyak yang di PHK, lalu dia buka warkop, buka macam-macam lah, lalu dia ngobrol sama teman-temannya, alhamdulillah kemarin saya buka warkop dapat untung, piro untungnya? Ya alhamdulillah 100.000. Alah 100.000 aja alhamdulillah. Nah, itu namanya tidak menghargai orang, tidak memberikan kesempatan orang lain bertumbuh. Ngenyek itu jadinya. Orang dapat untung 100 dienyek. Alah cuma 100 aja. Saya tuh kalau bisnis dapat 500.000 sudah rugi saya itu. Ada orang begitu tuh Pak. Insyaallah. Pak, Bu, alhamdulillah kemarin hari libur rekreasi di sana, bagus tempatnya. Sampai lupa mau pulang gitu, kerasan di sana. Di mana? Oh, di rasanya. Sudah berapa kali ke sana? Ya baru kemarin itu sekali. Alah, baru sekali aja cerita-cerita. Saya loh tiap hari di sana. Itu namanya membuntu kesempatan orang lain untuk berikanlah orang itu supaya ceria gitu sejenak. Kalaupun kita sering ke sana, bolak-balik di sana, cobalah kita membuat sesuatu yang bisa menyenangkan dia. Berapa kali ke sana? 1 kali. Di mana itu? Di sana. Ajak sekali-sekali biar kita seneng. Harusnya gitu. Nanti saya ongkosi. Itu kan membuat orang tuh seneng, gembira, bertumbuh, semangat. Walaupun aslinya saya tiap hari ke sana loh sebenarnya. Tapi nggak bilang. Jadi lapangkan hatimu untuk bertumbuh pihak lain. Kan susah kan itu Pak. Makanya pengkaderan itu penting, dan Muhammadiyah tempatnya pengkaderan luar biasa. Penting pengkaderan itu. Jangan ada yang mau berkembang dengan baik dijegal. Itu tidak betul. Lapangkan hatimu kalau engkau mengenal Allah,
Kalau engkau tahu majelis Rasulullah, maka engkau akan sanggup melapangkan hati. Ada 3, lapangkan hatimu untuk kesempatan orang lain, kehadiran fisik orang lain. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Yang ketiga, lapangkan hatimu memberi kesempatan pihak lain bertumbuhnya pihak lain. 3 sikap ini maka berasal bermuara dari hati. Kita bisa memberi itu bukan karena kita punya kelebihan harta. Banyak orang kaya pelit. Tapi tidak sedikit orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia bisa bersedekah. Kenapa? Karena hati yang kaya. Maka kata Rasulullah, orang yang kaya itu bukan mereka yang banyak harta, bergelimang dunia, tetapi mereka orang yang hatinya kaya. Mudah-mudahan majelis ini bisa mengayakkan hati kita, sehingga Allah memberikan karunia rezeki yang besar kepada kita. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba yang telah beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keimanan kami ya Allah pengampunan semua dosa kesalahan kami. Jadikan keimanan kami ya Allah jalan selamat dunia dan akhirat kami. Ya Rabbana Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segenap pengurus yang telah memberikan kesempatan silaturahimnya kepada jamaah sekalian yang hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.